Ya, ini sesi terakhir, jadi kita ingin menyampaikan pesan pada penonton. Urusan teknisnya, kalau mau pinter, bacalah Perspektif Baru, radio atau web kita, ini promosi nih, atau dialog yang terjadi di masyarakat. Pertama, jangan kira masyarakat adat itu adalah soal masyarakat adat. Karena kita sebagai masyarakat ikut rugi semua kalau hutan-hutan kita tuh dibabat habis oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah. Dan di pemerintah ada yang baik, ada yang tidak dalam soal hutan. Kita nggak usah persoalkan orangnya, tapi isunya. Yang baik itu yang menghargai masyarakat adat. Dan tadi juga kita lihat secara internasional itu diakui kan. Kemarin ada pertemuan masyarakat adat di Samosir malah dihadiri oleh pers dari New York segala macam. Tapi di Indonesia kadang-kadang orang belum tahu apa usaha Anda atau apa rekomendasi Anda supaya orang di Indonesia lebih paham dan lebih ikut tergerak oleh masalah masyarakat adat ini. Ya, yang pertama informasi soal masyarakat adat itu harus terus dibuka, dipromosikan. Juga soal wilayah-wilayah dan apa yang ada di dalam wilayah masyarakat adat itu, pengetahuannya, budaya dan sebagainya. Kalau selama ini bahwa itu berkaitan dengan tari-tari dan sebagainya, tapi ada yang lebih penting lagi soal pengetahuan dan sebagainya, ini juga harus dibuka, dipromosikan. Nah, salah satunya adalah peta. Peta ini kan visual dia, sederhana. Orang bisa melihat sederhana, oh ada apa di sana, ada hutan kah? Ada informasi apa di dalamnya. Nah, ini saya kira Badan Informasi Geospasial sebagai lembaga yang punya otoritas mengelola peta-peta yang ada di Indonesia, termasuk dari kementerian dan lembaga, ini harus menginformasikan petanya secara baik di webnya, di informasi dan sebagainya. Badan Informasi Geospasial itu berada di bawah Presiden langsung. Oh, langsung buat Presiden. Menurut Anda, Badan Informasi Geospasial itu cukup fair tidak dalam menjalankan tugasnya? Ya. Atau dia mewakili kepentingan jadi, perusahaan besar? Dia berdasarkan Undang-Undang Geospasial. Jadi semua kementerian dan lembaga itu harus dikoordinasi petanya di Badan Informasi Geospasial. Menurut saya ini cukup fair. Jadi cukup fair. Dia tidak punya kewenangan. Ini hak peta wilayah adat yang sudah diakui. Ini haknya masyarakat, tidak ada di keputusan. Tapi dia punya wewenang untuk menampilkan semua informasi yang ada di masyarakat adat, peta misalnya, seperti itu. Anda sendiri punya website nggak JKPP itu? Kita punya website, ada satu badan khusus yang kita promosikan melalui tempat pendaftaran, ini adalah Badan Registrasi Wilayah Adat. Nah ini di Badan Registrasi Wilayah Adat yang kita buat, itu ada petanya di situ, ada informasi detail mengenai. Itu penting sekali, peta kan orang ada waktu sedikit dia bisa buka websitenya, jadi kalau Anda bisa sebut URL-nya sekarang, nanti tim studio ini akan pasang hurufnya di sini. BRWA. Apa? BRWA. BRWA.org.id. BRWA.org.id ya. Di antara YouTube yang ada nonton, masuklah ke website ini untuk tahu bagaimana situasi pemetaan kita. Nah, dari segi persentase liputan itu sudah berapa jauh daerah yang dipetakan menurut cara partisipatif? Kalau data yang ada di JKPP ada 3,9 juta hektar wilayah adat, itu hampir 300 atau 400-an peta. Nah, menariknya ini, kalau kita kaitkan dengan kehutanan, ada 3,1 juta overlap dengan kawasan hutan. Oh gitu? Iya. Oh. Jadi 70% peta wilayah adat yang kita petakan itu adalah overlap dengan kawasan hutan. Artinya dahsyat tuh kalau masyarakat, kalau orang, anak muda bisa melihat itu dan fokus ke situ kan. Terus kalau saya bicara dengan AMAN ya, itu mereka caranya sangat intens, sangat serius, tapi tidak violent kan, tidak merusak gitu ya. Apa itu berarti ada harapan dukungan dari pemerintah, jadi belum nyerah gitu? Memang kan cara-cara yang dulu yang kekerasan sudah pernah kita lakukan. Jadi di lapangan, blokade dan sebagainya. Kita sekarang strategi kumulatif lah semuanya kita lakukan. Termasuk soal bagaimana mengubah kebijakan, bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah, kementerian dan lembaga yang punya interest cukup baik dengan masyarakat adat. Jadi semua pihak kita, BPN, Kementerian Kehutanan, kalau memang dia mau juga mendekat, ini tinggal Kementerian Kehutanan yang masih agak repot ini. Tapi kalau Kementerian Hukum dan HAM kemarin statementnya di hari yang lalu cukup baik. Pemerintah harus segera melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat.
Ini statement dari Kementerian Hukum Ya dan untunglah HAM. kita setahun lagi punya pemerintah baru, termasuk presiden, termasuk menteri-menteri. Kalau kita jelas mengutarakan apa yang kita harapkan dari pejabat publik, maka akan bisa dipilih orang-orang yang memang mengerti dan mendahulukan kepentingan masyarakat, yaitu dalam hal ini masyarakat adat. Kok jadi saya yang pidato ya? Semangat soalnya. Pak Wir sudah Semangat soalnya dengan Mas Asminta. Anda yang susahnya, saya yang ngomongnya gitu ya. Ngomong-ngomong itu kalau hutan yang sebetulnya milik adat terus digunakan karena konspirasi pemerintah dan perusahaan besar, terus orang yang tinggal di situ, masyarakat adat, terus keluar atau bekerja di situ. Nah, banyak yang bekerja di situ. Karena kan tidak punya pilihan. Yang ketika perusahaan itu masuk, banyak orang dari luar masuk untuk bekerja di situ. Nah, akhirnya mereka juga ada yang terlibat di situ. Tapi ini kan bentuk dari ketidakmampuan mereka untuk melawan, seperti itu. Apa mereka karena bekerja untuk suatu perusahaan yang menyalahgunakan hak rakyat akan nanti membela perusahaan itu? Saya kira ini keikut mereka bukan karena kesadaran mereka seperti itu, tapi karena mereka tidak mampu. Nah, ketika kebijakan ini sudah mulai dibuka, kesadaran itu makin menguat, saya kira ini semakin solid masyarakat adat di... Semua orang baik akan membela hal-hal yang baik, termasuk Anda. Pilihlah wakil Anda yang baik, yang tidak menyalahgunakan hak masyarakat adat. Sampai ketemu.